Tuhannya kan mengerikan tuh, magic banget gitu, dan Tuhannya itu ganas banget gitu. Ya, itu nanti belum ketemu yang pasal 8 itu ada I dan sebagainya, ngeri lagi itu. Melegitimasi invasi Israel. Itu harus ditafsirkan. Tidak sembarangan. Nah, metodenya apa? Saran saya kritik ideologi. Supaya kita bisa mengatakan, oh teks ini memang mengandung ideologi tertentu. Kok begitu ganas digambarkan? Kok begitu membela mati-matian? Tapi kau juga adalah orang yang menuntut supaya orang menjaga orang lain yang dikalahkan itu. Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku tafsirkan? Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian kita mengulik pesan-pesan yang sangat bernilai, mutiara-mutiara yang sangat bernilai dari setiap teks yang kita akan ulik, dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 diberi judul membaca peristiwa Yeriko dengan lensa baru. Dan yang akan mengulik teks ini dengan judul yang keren ini adalah Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Salam jumpa by Zoom, Bapak Pendeta. Halo, salam jumpa Bu Santi dan Ya, semua rekan yang menyaksikan acara ini. ya. Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD sebagai dosen Biblika di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kita mulai saja. Ngulik Alkitab episode kali ini, kita mengulik Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Kita buka dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Teks yang tidak mudah, teks yang seringkali dipakai menjadi alat kepentingan politis, teks yang mengandung berbagai macam kesulitan pemahaman, teks yang sekaligus sangat penting. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat mengulik Alkitab dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, agar apa yang kami gali dalam terang Roh-Mu yang kudus, menolong kami semua, baik yang berdiskusi maupun para audiens acara ini, untuk dapat menemukan kehendak Allah, menemukan kerigma berita dalam bacaan ini, dan dapat memanfaatkan itu untuk kehidupan kami kini dan sekarang ini. Demi Kristus kami mohon pimpinan. Amin. Amin. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 diberi judul Yeriko di bumi hanguskan. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko dengan rajanya dan pejuang-pejuangnya yang gagah perkasa. Kamu, para prajurit sekalian, harus mengelilingi kota itu dan mengitarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari, dan 7 imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali, sementara imam-imam itu meniup sangkakala. Ketika sangkakala dari tanduk domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, seluruh bangsa itu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat itu, tembok kota akan roboh, lalu bangsa itu harus menaikinya, masing-masing di bagian yang terdekat. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu
7 imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ia berkata kepada bangsa itu, "Majulah, kelilingi kota itu dan prajurit bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, "Berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Mereka meniup sangkakala, sementara tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Prajurit bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut, sementara sangkakala ditiup terus-menerus. Yosua memberi perintah kepada bangsa itu, "Jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku perintahkan padamu, bersoraklah barulah kamu bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengitarinya 1 kali. Kemudian mereka kembali ke perkemahan dan bermalam di perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu imam-imam mengangkat tabut Tuhan. Ke-7 imam yang membawa ke-7 sangkakala dari tanduk domba itu berjalan di depan tabut Tuhan sambil meniup sangkakala terus-menerus. Prajurit bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup berjalan di belakang tabut Tuhan, sementara sangkakala ditiup terus-menerus. Pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu 1 kali, lalu kembali ke perkemahan. Begitulah mereka lakukan selama 6 hari. Pada hari ke-7 pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada kali yang ke-7 ketika para imam meniup sangkakala, Yosua memerintahkan bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Kota itu dengan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup, serta semua orang yang bersama dia dalam rumahnya, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang kita utus. Tetapi kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Setelah menghususkannya untuk dimusnahkan, jangan sampai kamu mengingini dan mengambil sesuatu dari barang-barang itu, agar jangan perkemahan orang Israel yang justru dimusnahkan dan mengalami malapetaka. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan dan masuk dalam perbendaharaan Tuhan." Lalu bangsa itu bersorak sementara sangkakala ditiup. Ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring, robohlah tembok itu. Bangsa itu menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat, masuk kota dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang semua yang ada dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang muda, juga lembu, domba, dan keledai. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, "Masuklah ke rumah pelacur itu dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia, seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah." Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka di luar perkemahan orang Israel. Namun kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mereka bumi hanguskan. Hanya perak dan emas, barang-barang tembaga dan besi mereka serahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Pada waktu itu Yosua bersumpah, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang berupaya membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan nyawa anak sulungnya, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan nyawa anak bungsunya, ia akan memasang pintu gerbangnya." Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ini narasinya ngeri-ngeri ini, Pak Pendeta. Serem Nah, ya. di segmen yang pertama ini
Saya mengajukan pertanyaan, mungkin layaknya, mungkin pertanyaan ini juga ada di pikiran para sahabat ya. Peristiwa ini historis atau enggak sih Pak Pendeta? Hmm, 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 hmm. Ya, Bu Pendeta Santi dan teman-teman semua, ini pertanyaan yang sering muncul, jawabannya tidak tunggal. Ya, nah saya akan menunjukkan eh, dua kelompok yang bertengkar dalam menjawab pertanyaan tadi itu. Kelompok yang pertama itu, kalau dalam dunia biblika, kita kami menyebutnya kelompok maksimalis. Kelompok maksimalis itu intinya gini, semua yang ditulis di Alkitab maksimal, ya benar seperti itu. Itu namanya maksimalis. Jadi kalau ceritakan dalam kisah ini, kota Yeriko itu runtuh karena bunyi sangkakala yang ditiup di hari kesekian, sekian kali, setelah sebelumnya setiap hari sekali, gitu. Ya persis begitu. Lalu kelompok maksimalis itu akan berusaha mencari data-data arkeologis pendukung untuk membuktikan bahwa kota Yeriko kuno itu kota paling rendah seluruh dunia sebetulnya. Ya, kota Yeriko itu dia di bawah permukaan laut. Itu memang pernah hancur karena sebab-sebab yang eh, apa ajaib gitu kira-kira. Itu kelompok maksimalis dibantah oleh kelompok minimalis. Kelompok minimalis secara prinsip bukan hanya pada teks ini ya, pada semua teks adalah kelompok yang mengatakan, lo enggak gitu. Kalau diceritakan di Alkitab begitu, itu tidak berarti pasti begitu. Itu tuh cerita, penceritaan dengan maksud-maksud tertentu. Malah kadang-kadang nggak benar-benar ada itu ekstrem gitu. Ini sama-sama ekstrem. Yang satu mengekstrem itu persis, yang satu sama sekali enggak. Itu nggak bisa ketemu itu kayak gitu. Ya, kemudian kelompok minimalis itu akan mengatakan, bahwa ya dipahami maksud teksnya itu apa. Wong itu tidak betul-betul eh, apa namanya historis, ya tidak ada buktinya sama sekali. Dia hanya adanya ya dalam cerita itu aja. Dan itu pun tokoh-tokohnya dipertanyakan apa betul ada betul apa tidak gitu. Kelompok minimalis sampai kayak gitu. Orang-orang yang kita asumsikan ada nabi-nabi tertentu tuh kalau mau minimalis akan bilang enggak, itu hanya penceritaan dari pengarangnya. Nah, dua kelompok ini tuh ekstrim, Shaolin sama Butong gitu kira-kira lah. Apa barat sama timur gitu. Ya, Bu Santi, jadi memang enggak sulit. Nah, tetapi memang kalau kita mengikuti keterangan yang lebih arkeologis ya, itu memang ada yang mengatakan enggak ada bukti hancur seperti itu tuh tidak ditemukan bukti-buktinya. Nah, tapi mereka ini bukan kelompok biblika ya, mereka ini arkeolog gitu. Ini dipakai langsung oleh kelompok minimalis. Oh kan? Nah, gitu. Jadi kalau kelompok minimalis maksimalis itu sebetulnya orang yang berkaitan dengan teks Alkitab. Tujuannya tuh pembuktian atau katakanlah meminta berhati-hati. Tapi kalau arkeologi itu kan nggak peduli dengan begitu. Dia studi sendiri aja dengan ilmunya. Nah, kadang-kadang ini mendukung kelompok minimalis, kadang mendukung kelompok maksimalis. Nah, bahan-bahan yang muncul dari arkeologi ini oleh kelompok masing-masing, mau minimalis, mau maksimalis, kalau cocok dengan teorinya mereka, ya dipakai. Gitu. Maka saya mengusulkan kita pakai cara lain aja. Ini juga yang saya sedang lakukan ya, Bu Santi. Saya sekarang itu sedang menulis tafsir Yosua. Ditugaskan oleh BPK Gunung Mulia khusus seluruh kitab Yosua. Jadi beberapa dosen biblika itu diberi tugas. Si ini tafsir itu, si ini itu seluruh kitab PLPB. Nah, saya kebetulan dapat Yosua karena waktu itu tinggal dua disuruh milih. Saya kan lulus studi 2000 16, jadi agak lebih muda dibandingkan para senior saya, para eksekut yang jadi dosen tafsir di Protestan maupun lingkup Katolik ya. Saya termasuk relatif muda, baru lulus 2016. Waktu itu BPK menawarkan tinggal dua ini yang belum dipilih gitu. Yang lain sudah dipilih dan banyak yang belum selesai. Kebanyakan belum selesai. Tapi kalau soal pilih memilih, pilihlah Yosua atau satu raja-raja. Saya memilih Yosua justru karena ada kitab ada cerita Jericho ini. Karena saya tahu, wah ini ceritanya mengerikan ini. Gimana menafsirkan ini? Dan saya dari tradisi Mennonite pula.
Karena itu kan mantan kekerasan. Kisahnya kan mengerikan tuh. Oh, magic banget gitu dan Tuhannya itu ganas banget gitu. Ya, itu nanti belum ketemu yang pasal 8. Itu ada I dan sebagainya. Ngeri lagi itu. Nah, itu Bu Sandi. Jadi saya mengusulkan, ini juga sedang saya lakukan ya, untuk mendekatinya pakai metode. Metode ini namanya kritik ideologi. Itu mungkin akan menyelesaikan ketegangan minimalis dan maksimalis. Nanti kalau perlu tahu apa itu kritik ideologi, saya bisa cerita dikit. Tapi kira-kira jalan keluarnya kalau ditanya historis seperti historis, para ahli berbeda pendapat, tidak pernah ketemu, mungkin sampai akhir zaman juga tidak akan ketemu, gitu. Tapi saya beritahu aja namanya, minimalis, maksimalis. Lalu jalan keluarnya apa? Saya mengusulkan kritik ideologi, yakni memperhatikan ideologi teks, ideologi pengarang teks, dan ideologi pembaca zaman sekarang. Nah, nanti kalau perlu saya jelaskan lebih jauh. Itu dulu sementara. Oke, Bapak Pendeta. Dari pertikaian sampai kemungkinan sampai akhir zaman bisa nggak Ya, ketemu nggak ketemu kelompok itu. maksimalis dan minimalis nih, karena memang standpoint-nya memang udah beda begitu ya. Mereka akan berupaya melihat temuan-temuan arkeologi dan sebagainya untuk mendukung standpoint Ya. ideologi mereka. Tapi Bapak Pendeta mengusulkan pakai metode kritik ideologi. Oke. Boleh saja nanti secara singkat kita akan ulas di segmen yang kedua. Namun juga di segmen kedua nanti Bapak Pendeta akan mengulas poin-poin apa yang penting dan tentu saja memakai tadi usulan Bapak Pendeta tadi ya, Bapak Pendeta Daniel lewat kritik ideologi. Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 di bawah judul Membaca Peristiwa Yeriko dengan Lensa Baru dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD sebagai dosen Biblika di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kita lanjut di kita masuk segmen kedua ya Pak Pendeta. Iya, iya. Pak Pendeta bisa menjelaskan secara singkat kurang lebih begitu ya, kritik ideologi itu seperti apa, dan tentu saja para pemirsa, para sahabat juga ingin ditolong begitu poin-poin yang penting lewat usulan metode tadi. Silakan Bapak Pendeta. Oke, ini metode yang relatif baru, tetapi sebetulnya berhutang pada metode-metode sebelumnya. Jadi kita kan selama ini mengenal kalau dalam dunia biblika itu ya ada metode kritik historis misalnya. Siapa yang buat teks ini, terus perubahan-perubahan teks apa dalam bahasa aslinya, siapa yang mengedit gitu-gitu. Kita juga mengenal yang namanya kritik narasi, yang tidak terlalu pusing dengan siapa yang memproduksi teks, tapi narasinya seperti apa. Jadi kalau kritik historis itu kayak teks itu sebagai jendela. Kita lihat dari jendela itu, kita lihat halaman. Oh, ada anak main, ada apa. Jadi di belakang teks. Kalau kritik narasi itu cermin. Apa yang dipantulkan oleh teks itu aja cukup.
Kita nggak usah tahu siapa yang buat cermin ini, misalnya gitu, pasirnya dari mana, bisa jadi kaca seperti ini, nggak perlu tahu. Yang penting apa yang tampil di depan. Nah, kritik ideologi ini mengandung dua tadi. Jadi dia pada intinya mengatakan teks itu tidak netral. Tidak netral. Ada kepentingan teks. Kepentingan siapa? Kepentingan pengarang teks. Ada kepentingan editor teks. Di dalam teks itu sendiri, dalam penceritaan teks, juga ada kepentingan-kepentingan yang dibela, ditangkis, digembosin, gitu, di apa underlining ya, di garis bawahi, di apa soundingkan keras-keras, tapi juga di dalam teks itu kalau kita peka, itu ada juga lawannya yang juga mencoba memberikan apa namanya kritik pada pandangan yang ada dalam teks itu, loh, kira-kira gitu. Nah, yang diteliti itu dimensinya dua, namanya sinkronik dan diakronik. Diakronik, dia dia itu kan eh, melampaui yang melewati ya, kronik waktu itu maksudnya sedimentasi teks. Jadi teks ini tuh sedimennya apa? Lapis-lapisnya apa? Seperti historis kritis. Jadi dia mempersoalkan teks ini, kalau kok ada cerita seperti itu siapa sih yang menceritakan, eh, apa sih maksudnya dia menceritakan itu, kepentingannya apa? Jadi dalam rangka apakah ini diceritakan gitu oleh si pengarang. Teksnya sendiri, ceritanya mengandung kepentingan. Mau ngomong apa sih sebetulnya, yang dibela itu apa? Nah, nanti teks ini masuk ke dalam editing ya. Editor kan mengecek apa macam-macam perubahan teks macam-macam. Ini kita ngomong soal yang canggih-canggih ini ya. Bahasa aslinya ada versi-versi ini, kodeks-kodeksnya. Editornya mungkin nambahin atau ngurangin data. Itu kenapa kok gitu? Nah, kemudian itu dimensi diakronik ya. Lalu sinkroniknya itu ya sudah yang ditampilkan ceritanya itu mengandung apa? Jadi jangan sekedar oh ceritanya begini, tapi kenapa dia begitu? Dia mau ngomong apa tuh lewat ceritanya begitu? Teologinya apa tuh? Kayak gitu. Ya, itu dua aspek. Kemudian dibaca oleh kita. Kita ini kan pembaca yang tidak diasumsikan akan membaca ini oleh pengarangnya. Pengarangnya itu punya asumsi ketika itu ditulis, yang baca kan satu kelompok orang tertentu di zamannya dia. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini akan didiskusikan oleh kita ngulik Alkitab pada hari ini. Orang-orang Indonesia Kristen. Nggak kepikiran kan? Yang nulis kitab Yosua misalnya kan nggak kepikiran itu. Tetapi nyatanya kan kita membacanya. Jadi kita membaca teks itu pakai ideologi kita sendiri sebagai pembaca masa sekarang. Nah, lalu kita bisa merespon teks. Waduh, teksnya kok begini ya? Saya kok merasa teks ini terlalu apalah, atau saya kok tidak cocok ya dengan tekanan ini. Nah, kita boleh merespon teks itu. Jadi ada ideologi teks, ada ideologi pengarang teks, editor teks, dan kemudian bertemu dengan ideologi kita sebagai pembaca teks. Interaksi itulah yang membuat kita menemukan kerigma berita dari teks itu. Nah, ini termasuk baru pendekatannya. Nah, masalahnya gini, Bu Santi. Teks ini sudah sering dipakai untuk menjadi teks berpolitik, ya, untuk berpolitik. Ya, ini membela Israel bisa-bisa. Misalnya gitu. Sesuatu yang menurut saya bisa saya pahami tapi tidak betul ya dari segi hermeneutik. Karena apa itu terlalu namanya using the text ya, menggunakan, bukan interpreting, bukan menafsirkan. Teks Alkitab itu bisa kita pakai loh untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini seringkali dipakai untuk membela Israel misalnya. Tuh lihat di Alkitab tuh Israel masuk ke tanah Kanaan menginvasi, ya kan? Yuk, lihat Jericho, bahkan Tuhan pun campur tangan. Israel nggak usah apa-apa, langsung runtuh kotanya. Tuh lihat, memang makanya Palestina, lalu Palestina yang dikalah-kalahkan gitu. Itu sebetulnya namanya using the text. Ini banyak sekali orang Kristen melakukan ini. Senang gitu karena ceritanya memberi legitimasi pada teologi operatif mereka sendiri, teologi ideologi pembaca yang pro Israel gitu. Nah, orang-orang tertentu, ini saya bawa bukunya ya, misalnya ini Gary Burke nih, dia evangelical, orang evangelical, tapi dia menarik sekali pendekatannya. Justru dia mau fair dengan teks, dengan ideologi teks. Dia juga tahu situasi real sekarang ini di Israel Palestina. Dia tinggal di sana, dia menstudi. Bukunya luar biasa bagus, diterjemahkan saya kira oleh BPK sudah. Nah, ini buku ini mau mengatakan jangan hanya kita melihat
Israel Alkitab lalu dicocok-cocokkan dengan Israel sekarang. Kalau kita menggunakan cerita Alkitab, bukan hanya klaimnya yang Anda harus cari, yaitu seringkali berbahaya, tetapi dimensi apa yang disaksikan oleh cerita itu. Jadi bukan hanya berhenti di misalnya, oh karena di kitab Yosua dikatakan begini, maka berarti bolehlah kita apa mengambil tanah-tanah orang Palestina misalnya gitu. Tidak, yang kita lihat itu bukan hanya eh, klaim biblikal, ya, tetapi kebenaran biblikalnya juga, termasuk nilai-nilai etis apa, nilai kebenaran apa, prinsip kebajikan apa, kualitas macam apa yang dikehendaki Tuhan dalam cerita itu, gitu. Jadi dia wanti-wanti itu mengatakan jangan sampai kitab-kitab seperti ini itu dipakai untuk melegitimasi invasi Israel. Itu harus ditafsirkan, tidak sembarangan. Nah, metodenya apa? Saran saya kritik ideologi supaya kita bisa mengatakan, oh teks ini memang mengandung ideologi tertentu. Nah, sekarang respon kita apa pada ideologi itu? Boleh, itu kritik ideologi. Kalau hanya narasi, hanya historis kritis, kita hanya berhenti apa maksud pengarang itu dulu. Atau ceritanya bilang apa. Kalau sekarang, kenapa pengarang itu menggunakan cerita ini? Dengan maksud apa cerita ini dikemukakan? Dan kita sebagai pembaca masa sekarang merespon apa gitu. Misalnya tadi, jangan hanya klaim biblikalnya, tapi klaim kebenaran biblikal. Nah, gitu kan beda kan? Kalau klaim narasinya kan, oh narasinya boleh begini, berarti loh, udah bisa. Itu apa itu nilai di balik narasi itu? Ada value apa, kebajikan apa, the truth apa gitu kira-kira. Nah, ini penting, Bu Santi. Maka saya sarankan melihat ini. Belum lagi kalau kita melihat nanti, kalau Bu Santi lihat teologinya, itu kan ngeri kan Allahnya. Ganas sekali. Itu ada istilahnya. The Savage God, itu istilahnya Deus Saevus. Allah yang ganas. Perintahnya coba, bunuhlah. Gitu kan? Rampas. Itu kan seperti penjarahan firman Tuhan loh. Nah, kalau itu dipakai gitu aja, tanpa ditafsirkan, berarti boleh dong kita atas nama kehendak Tuhan lalu membunuhin orang, merampas. Gitu. Nah, itu hati-hati. Makanya saya senang tema kita ini kan melihat kisah Yeriko dengan lensa baru. Lensa barunya, lensa kesadaran ideologis. Bahwa teks mengandung ideologi, bahwa kita bisa merespons secara ideologis, bahwa teks di dalamnya sendiri pasti ada konstruk yang bisa kita temukan dan kita ajak diskusi. Dan bahwa teks tidak boleh dipakai, tidak boleh using, tetapi interpreting. Tidak hanya sekedar mengklaim ceritanya, tetapi prinsip-prinsip etisnya itu yang penting. Jangan mentang-mentang ada dalam cerita Alkitab, kemudian kita membela Israel masa sekarang bisa-bisa. Itu cara menafsir yang menurut saya terlalu cepat ya, dan terlalu instan. Diperlukan kedalaman, pemahaman, sedimentasinya dipahami, kenapa teksnya jadi seperti itu, kompleksitas narasinya dipahami, kepentingan-kepentingan ideologis yang bisa dipakai untuk menghantam pihak sana, pihak sini juga harus kita tahu. Kita sendiri juga punya proporsi teologis yang bagus dalam reaksi ini, sehingga tidak lalu ketika Allahnya ganas, lalu kita menyetujui pembunuhan pada orang lain atas nama Tuhan. Kan mengerikan kalau gitu. Kalau hanya ngutak-kutip gitu lalu dijalankan, ya tidak usah belajar teologi, tidak usah belajar hermeneutik. Ya toh? Nah, makanya kita harus mengembangkan ilmu-ilmu, metode-metode yang relatif bisa men-challenge upaya-upaya yang agak fundamentalistik ini dalam baca teks. Kira-kira gitu, Bu Santi. Baik, Kalau mau tahu kritik teologi. Pak Pendeta, studi yang sekian tahun bicara belajar dijelaskan dengan sangat singkat. Dan dengan kritik ideologi, poin-poin penting apa yang Bapak Pendeta lihat ini penting sekali ya di teks yang kita ulik pada episode kali ini? Kalau kita lihat kepentingannya ya, kepentingannya teks ini kita tanya, kenapa begitu? Beberapa kemungkinan. Dalam teks ini kan narasinya dulu kita lihat. Narasinya kan mau mengatakan Tuhan bekerja, berperang untuk. Nah, gitu kan. Nah, itu juga bisa plus bisa minus nih. Di depan saya juga ada bukunya ini. Judulnya Yahweh is a Warrior. Itu karangan Millard Lynn. Saya bisa tunjukkan. Nih. Ini menarik. Millard Lynn itu orang Mennonite ya. Orang Mennonite itu kan denominasi saya gitu, Anabaptis pantang kekerasan kan teologinya. Tapi dia dosen PL memang di sekolah bernama AMBS di Amerika, Associated Mennonite Biblical School. Dia menulis judulnya Yahweh
is a warrior. Ini Yahweh is a warrior. The theology of warfare in ancient Israel. Jadi dia mau nunjukin dalam konsep perang Israel itu ada konsep Allah itu pahlawannya. Dia berperang gitu. Tuhan adalah ia yang ikut berperang gitu. Nah, ini dia sengaja nih sebagai orang yang pantang perang ya, pantang kekerasan membaca teks ini. Maka buku ini sangat penting ya untuk kita lihat bagaimana cara menafsirkan teks-teks seperti ini di mana Allahnya menyuruh menghabisi suatu kota. Yeriko ini ceritanya malah justru gini. Kamu nggak usah buat apa-apa deh. Kamu keliling aja sehari sekali. Nanti di hari ke-7 7 kali. Nanti lihat tiuplah sangkakala Allah berperang bagimu. Wah, gitu. Tuh, ya teologinya berarti, oh ini ada teologi, ada ideologi bahwa Allah digambarkan sebagai yang berperang bagi Israel. Jadi cawe-cawe gitu. Tetapi di pihak lain, Allah yang berperang ini, yang ajaib ini, bisa meruntuhkan tembok, lepas dari Anda minimalis atau maksimalis ya, adalah Allah yang juga mengingatkan agar ketika engkau mengalahkan kota itu, dan yang memang bayangannya ganas sekali membunuh, kamu harus kudus. Harus kudus, dan kamu harus mengingat janjimu bahwa ada perempuan namanya Rahab yang pernah menyelamatkan pengintai-pengintaimu itu. Jadi jangan semenang-menang. Jagalah hidupmu kudus, peganglah janjimu baik-baik, hidupmu juga harus beres, Allah berperang untukmu, kamu boleh mengalahkan kota itu, bunuhlah. Nah, ini yang ngeri ya. Nah, kenapa gitu? Berarti ideologinya adalah melegalkan pembunuhan, gitu kan? Jika pembunuhan itu dianggap bagian dari apa namanya perintah Allah. Ini teologinya, sekaligus ideologinya. Sekarang kita mau challenge, apa itu bisa ya kita langsung-langsungan gitu? Jangan-jangan tuh memang ideologi muncul apa untuk menunjukkan ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, tetapi ada juga dimensi yang mau mengatakan bahwa tidak boleh semena-mena, walaupun memang Allahnya ganas seperti itu, ya yang ganas meminta kamu bersolidar pada Rahab. Nah, ini ada tegangan dalam teks itu loh, Bu Santi. Ada teologi solidaritas pada lawan, bahkan kamu pun bisa masuk ke Yeriko itu karena peran dari si lawan ini, yakni si Rahab yang menjadi sekutumu. Tapi di pihak lain ada teologi bumi hangus. Tetapi juga ada teologi kekudusan. Jadi ini kayaknya ada tiga ideologi yang main gitu. Yang main bersama-sama. Nah, itu yang kita harus hati-hati membacanya. Karena kisah ini sulit sekali. Kalau tidak, kita menghilangkan dua teologi yang lain dan hanya ngomong soal legitimasi Allah bagi kita untuk berperang. Lupa pada solidaritas pada lawan, lupa pada jasanya Rahab, lupa pada hidup kudus. Sehingga lalu orang atas nama perintah Tuhan membunuh Hinus, padahal kan dimintanya juga kudus. Nah, tegangan itu tegangan. Nah, lalu muncullah istilah holy war dan sebagainya ya. Holy war yang tidak holy sebetulnya. Karena ketika ada itu bisa aja hanya justifikasi. Oh, saya berperang atas nama Tuhan. Ya, sebetulnya juga merampas istrinya orang lain, memperkosa perempuan, mengambil harta benda. Tetapi Tuhan yang menyuruh loh ini. Nah, gitu kadang-kadang. Kita berlindung di balik itu. Nah, ini tegangan namanya. Dibiarkan dalam cerita ini. Memang tidak mudah. Siapa yang bilang ini cerita mudah? Lebih enak ceritakan cerita sekolah minggu loh. Tapi anak-anak sekolah minggu itu kan harus hati-hati kita mengajarnya. Jangan sampai kemudian Anda lupa pada tegangan kekudusan dan solidaritas. Kita sukanya itu cerita kehebatannya aja. The mighty God, the warrior God. Itu benar. Diceritanya begitu ya. Nah, tapi sekarang kita merespon dong sebagai pembaca. Apalagi kalau orang memakai ini. Nah, kalau gitu invasi Israel benar. Nah, hati-hati. Sebentar. Jangan lupa, ini yang Anda ambil tuh klaim-klaim yang menguntungkan teologi politik Anda. Orang bisa dengan teologi politik yang lain, bisa merespon cerita ini dengan cara lain. Misalnya mengkritik Tuhannya. Tuhan kok kayak gitu ya? Ya boleh aja, itu kan teologi orang ya. Lalu terjadilah apa namanya ketegangan-tegangan. Itulah kenapa saya mengusulkan kritik ideologi. Supaya tidak sekedar kalau Tuhan berkata begitu, lalu kita, wah berarti Tuhan memang begitu. Ya belum tentu. Itu teologi tentang orang itu yang bilang, Tuhan dalam cerita itu bilang begitu. Apakah Tuhan seperti Tuhan dalam cerita itu selalu? Belum tentu. Itu teologinya. Gitu. Nah, jadi ini ngomong soal gini ya. Ini saya ngomong gini ini tidak mudah dipahami, saya tahu. Tapi maksud saya, supaya kita membebaskan diri kita dari klaim-klaim biblis yang sempit. Gitu. Teks-teks tertentu di mana aktor Tuhan main, itu tentu harus kita akui sebagai ideologi dari teks itu. Tetapi kita juga bisa melihat tegangan di dalamnya. Ya,
ada istilahnya diskrepansi, titik-titik beda yang memang mau dikenali. Kita sendiri bahkan boleh mengkritisi bacaan itu dengan mengatakan teologinya Allahnya ganas. Saya kok tidak setuju ya. Allah bagi saya kok Allah yang tidak ganas. Nah, bagaimana Anda yang tidak setuju ini membaca cerita tentang Allah yang ganas? Nah, itu permainannya. Tidak mudah loh, Bu Santi. Maka ini di studi teologi itu biasanya semester ditaruh di semester 3 atau 5 gitu. Di S2 diulangi juga sih. Tidak mudah. Orang bisa salah paham. Saya ngomong gini, ada pasti pendengar yang mengatakan, oh berarti tidak percaya kitab loh. Ini loh, saya nggak bilang gitu loh ya. Saya bilang teks Alkitab ada teologinya. Nah, teologi itu bisa diperiksa, bisa dikritik juga. Teksnya, teologinya yang kita kritik loh. Allah yang ada dalam cerita itu adalah Allah dalam teologi orang itu. Allah itu sendiri melampaui teologi yang ada dalam teks itu. Gitu maksud saya. Nah, kita juga hidup dalam iman pada Allah sekarang ini. Kita boleh mereaksi teks Alkitab dengan teologi kita terhadap teks Alkitab. Diskusi teologis gitu. Ya, menarik ya. Jadi, eh iya, kisahnya begitu, tapi yang mesti kita lihat adalah teologi. Ya, dari si penulis, teologi apa yang mau ditampilkan. Setiap orang kan punya teologinya ya, dan bagaimana Allah digambarkan dalam isi teologinya begitu. Betul, persis. Ya, itulah. Ya, saya bisa aja nggak sepaham karena teologi saya nggak begitu. Ya. Maka saya bisa memberikan catatan kritis pada teologimu, misalnya begitu ya. Persis. Saya bisa memberi catatan kritis pada teologimu, bukan pada Allahnya, sebab Allah itu melampaui baik pemikiran teologi saya maupun teologimu, begitu. Yang dibilang mu itu teks loh. Yes, Teologi pengarangnya. yes, Boleh. si penulisnya. Penulisnya. Jangan lalu dibilang, loh kok menentang Alkitab? Bukan, ini ngomong kritik ideologi kok. Bahwa tulisan itu ideologis. Teks Alkitab itu ideologis. Gitu. Adakah pesan-pesan yang lain, yang penting, yang Pak Pendeta perhatikan begitu dalam teks ini? Ya. Selain soal-soal yang kayak gitu tadi itu, saya kira kita bisa melihat misalnya gini. Ada satu teologi Allah sebagai berkuasa yang berperang itu ada, yaitu teologinya ya, bukan manusia Allah berperang ganim itu ada. Ini yang minus adalah lalu ada kekerasan ilahi, seolah-olah Allahnya berlepotan darah melulu gitu ya. Tetapi bisa juga kita lihat ini secara rada positif dalam arti Allah membela umatnya, misalnya gitu, menolong bekerja bagi umatnya, itu dimensi itu positif. Begitu ternyata berdarah-darah, di situ kita lalu menjadi kebingungan, ya itu pertama. Poin lagi yang menarik yang kita bisa ambil juga, sadar akan kehebatan ilahi itu penting supaya umat tidak merasa berjasa dan besar kepala. Makanya kan bukan kamu keliling-keliling aja, Allah akan dengan cara misterius meruntuhkan tembok kota itu. Jadi menyadari kehebatan yang ilahi itu baik, itu bersinergi dengan teologi umat yang mestinya sadar diri dan rendah hati. Kekudusan harus dijalankan. Itu penting kan? Jadi jangan hanya sekedar mau menjarah gitu. Engkau harus hidup kudus. Bahkan dalam rangka itu engkau harus memegang janji. Memegang janji berarti terpercaya kan, trusted gitu ya. Menjaga yang lemah. Yang lemah dalam ini adalah Rahab, yang pernah menolong tapi sekarang menjadi sangat lemah karena hidup di antara orang Israel. Bahkan Rahab itu ngajak orang tuanya dan saudara-saudaranya, dan teks mengatakan mereka dibiarkan hidup di tengah umat. Gitu. Dibiarkan hidup di tengah umat. Itu kan menarik. Jadi ada penjagaan terhadap the other. The other tidak untuk dihabisi, seperti dalam kisah Yeriko-nya, orang Yeriko yang ada dalam umat ternyata terpelihara. Nah, ini kan tegangan kan? Jadi mau mengatakan apa? Allah menghabisi semuanya? Enggak juga. Ya, tegangan semacam ini itu teologi-teologinya. Relevansi kita apa? Ya menurut saya gunakan teks dengan hati-hati, jangan menjadikannya alat politik, jangan menjadikan teks ini untuk membenarkan kekerasan. Periksa baik-baik gitu ideologinya, tegangan-tegangannya. Periksa juga ideologimu sendiri, teologimu sebagai pembaca masa sekarang di tengah-tengah situasi yang tak terbayangkan oleh penulisnya. Kita sekarang ada dalam situasi di mana konflik Palestina Israel kan mengemuka begitu rupa ya, sangat melibatkan macam-macam. Nah,
membaca itu gimana? Jangan hanya polos-polosan hitam putih. Ini teksnya itu adalah lapis ideologi, Anda sendiri produk dari suatu ideologi. Hmm. Ya, ya, jadi kita harus harus mempertemukan itu dengan rendah hati. Nah, Hmm. kesadaran akan Tuhan yang berdaya, kerendahan hati dalam mentaati kehendak Allah dan hidup kudus memegang janji, itu bersama-sama menjadi poin teologis yang penting. Menurut saya itu Bu Santi yang harus menonjol. Baik, baik Pak Pendeta. Jadi kisah ini sendiri bukan berarti lalu kemudian dibuang. Ini nggak berguna. Oh, enggak bisa dong. Itu kebenaran Persis. kita kan. Betul. Kita menerimanya. Ya, toh. Yes, betul. Tapi tadi Pak Pendeta sudah mengatakan, lihat loh, ada hal-hal lain yang kita bisa lihat, nilai-nilai yang baik begitu ya. Bagaimana Rahab dan seluruh keluarganya hidup di tengah-tengah umat Israel, berarti tugas mereka yang majority begitu kan, itu harus menjaga yang lemah. Ada ideologi itu juga. Iya, yang tidak berdaya. Ideologinya nggak tunggal tuh. Iya. Jangan-jangan ideologi yang ini mau menghantam ideologi sebelumnya, bisa juga tuh. Ya. Itu namanya diskrepansi teologi. Diskrepansi itu perbedaan. Ya Baik. itulah. Makanya Ya. hati-hati kalau baca Ya. teks. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen ketiga. Pak Pendeta, walaupun tadi juga sudah menjelaskan, sudah memunculkan ya butir-butir pokok-pokok teologis maupun juga relevansinya buat kita, tapi Pak Pendeta bisa mengulas lagi, bisa lebih luas lagi untuk kehidupan kita. Kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 6 ayat 1-27 di bawah judul Membaca Peristiwa Yeriko dengan lensa baru dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan respon, tanggapan maupun juga menyampaikan pertanyaan dengan senang hati. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD akan merespon kembali dan juga menjawab jika dari para sahabat ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, Bapak Pendeta Daniel, kita lanjut di segmen ketiga. Segmen penutup ini berkaitan dengan apa yang relevan bagi kita sekarang ketika kita membaca teks ini, maupun bisa saja kita akan menjumpai teks-teks yang serupa yang bisa bikin kita kaget begitu. Saya ingin menunjukkan beberapa hal ya. Mohon maaf kalau agak berat. Yang pertama, teks ini itu produk siapa gitu dulu. Ya, teks Yosua, saudara, sampai melebar sampai raja-raja. Itu menurut penelitian dari Martin Knoll, ini pakar dari Jerman. Dia meneliti narasi, bentukan teologi dari kisah ini dari Yosua sampai raja-raja. Itu masuk kelompok yang namanya Deuteronomistic History. Deuteronomistic History. Jadi berawal dari Ulangan sebetulnya. Kitab Ulangan sudah masuk. Ulangan, Yosua. Nah, itu adalah suatu kitab, kumpulan kitab yang ditulis oleh orang dengan teologi tertentu, teologi deuteronomistik. Ya ini gini, Tuhan akan
mendukung kamu kalau engkau setia. Tuhan akan menghajarmu kalau engkau berbalik setia. Tuhan akan mengampunimu kalau engkau bertobat. Tuhan akan menjagamu baik-baik. Tapi begitu engkau tidak setia pada Tuhan, Tuhan akan menghukum kamu. Jadi bolak-balik kayak gitu. Itu namanya teologi Deuteronomistic History. Nah, ini termasuk. Ya, jadi Yosua termasuk untuk menunjukkan ketika Tuhan menyertai, Tuhan memberikan pertolongan, tapi menuntut kesetiaan. Ketika engkau tidak setia, Tuhan memberikan penghukuman. Ini ceritanya kalau Anda lihat nanti ada cerita soal orang yang mengambil apa apa jarahan gini-gini, dan sebagainya yang tidak melibatkan Tuhan, yang sembarangan lalu kalah, Tuhan dilibatkan menang lagi gitu. Ada lihat itu teologi deterministik. Terus begitu sampai raja-raja. Yang kedua, isu penting itu adalah kalau kita sebagai orang modern baca ini, konsep pilihan umat Israel sebagai umat pilihan. Hati-hati ya. Konsep umat pilihan itu seringkali disalahpahami seolah-olah Israel itu anak emas. Salah. Israel dipilih ya untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau teologi Abraham Anda lihat gitu, teologi Yesaya juga gitu. Or lagoyim, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia mengalami berbagai macam peristiwa. Karena kalau tidak beres, dia dihukum kan. Kalau Anda lihat, semua dari semua histori itu tadi, teologinya itu sama. Cerita hakim-hakim, cerita raja-raja, lihat itu. Umat pilihan ini, kalau nggak beres dihukum. Kalau berubah menjadi setia, diampuni, lalu pulih. Maksudnya, mereka dipilih untuk menjadi model hidup. Beginilah orang harus hidup di hadapan Allah. Yakni dengan penuh kesetiaan. Maksudnya gitu. Tapi mereka sering gagal. Kalau mereka gagal, Tuhan menghukum. Supaya Anda belajar. Nih, ini loh model hidup yang dikehendaki dan model hidup yang dialami oleh orang yang melawan kehendak Tuhan. Kalau mereka setia, Tuhan memberikan penyertaan dan memulihkan lagi. Kalau mereka tidak, mereka bahkan ada cerita pembuangan dan macam-macam itu kan. Itu sebenarnya bukan dipilih untuk anak emas semua yang lain dapat hukuman, dia pesta sendiri, yang lain resesi, kita resepsi. Salah. Konsep itu salah. Dipilih itu jadi model. Pertama itu. Maka lihat cerita semacam ini tidak boleh Anda pakai untuk melegitimasi situasi politik sekarang. Saya beritahu ya, orang Israel yang Kristen, kalau kita masuk Kristen itu hanya 2,3%. Itu tahun 99 ya, sekarang sih geraknya tidak banyak berubah lah. Saya pernah studi di sana, bukan turis ya, studi betul, diminta oleh Sinode, bertemu dengan teman-teman tertentu, Biblika semua, memang waktu masih sangat muda, bertemu dengan ya tokoh agama di sana, tokoh masyarakat macam-macam. Ternyata mengejutkan sekali ya Tuhan, ternyata orang Israel itu ya orang Israel, Yahudi gitu. Orang Yahudi bukan orang Kristen kan? Bukan beragama Kristen, jumlah mereka yang Kristen cuma 2,3%. Jumlah orang Arab, Palestina yang Kristen lebih banyak. Jadi ini bukan soal agama, ini soal tanah. Konflik sekarang ini tuh soal tanah. Bahwa lalu unsur agama dipakai, dalam hal ini Alkitab yang sering dipakai untuk membela sekelompok orang yang berurusan dengan soal tanah, itu masalah kita, maka kita harus hati-hati. Nah, kemudian yang harus saya ingatkan lagi adalah panggilannya apa? Kita dipanggil dalam baca Alkitab ini untuk mengerti value-nya kan, untuk mengerti dimensi-dimensi teologis, etis, spiritual yang menolong kita bisa menjalankan apa yang dikehendaki Allah, yakni menjadi umat pilihan. Umat pilihan yang bagaimana? Yang hidup setia dalam kekudusan, gitu. Yang menjaga hidup ini begitu rupa dalam kehendak Allah. Nah, bahwa Allah menyertai kita somehow dengan wonders, gitu. Ya, bebaskanlah Allah menjadi Allah, enggak apa-apa, gitu. Tapi jangan kemudian kita salah paham mengenai teologi dari Deuteronomistic History yang sebetulnya menghajar Israel kalau nggak benar, menyertai kalau benar. Itu berarti teologinya adalah hiduplah dalam kesetiaan. Tuh, gitu. Sekarang ini juga bisa kita pakai kan prinsip itu. Nah, sekarang seperti Gary Burke mengatakan, kalau kita hanya memakai cerita ini untuk melegitimasi perilaku Israel tertentu yang menginvasi Palestina atas dasar kisah ini, kita kebalik itu. Yang harus kita jaga adalah prinsipnya, kehidupan yang menjaga kesetiaan, kekudusan, bersolider dengan orang lain. Kenapa tidak two states, dua negara modern hidup berdampingan? Kan bisa. Masing-masing juga punya referensi pada kitab sucinya, bahkan teks Alkitab kita juga mengajarkan supaya menjaga Rahab, misalnya gitu. Itu kan fakta gitu. Kok kenapa lupa? Ingatnya kok yang Yeriko-nya, sangkakalanya, dan runtuhnya, yang menurut kaum minimalis nggak pernah ada, kecuali ada maksimalis. Ya, jadi itu. Pak Pendeta, ya
apa yang ada dalam diri manusia punya kecenderungan? Selalu pembenaran kan ini justifikasi toh. Iya, katakanlah klaim Justifikasi tanah untuk begitu ya. Apa menetapkan iya dia karena ideologinya apa. lalu kemudian memberikan, lalu kemudian tidak bisa hidup bersama dan seolah-olah kami kalau nanti berikan tanah, katakanlah begitu, nanti kami terancam, kami nggak punya apa-apa gitu. Padahal ya apa ya begitu. Kenapa kecenderungan manusia itu menggunakan apa ya klaimnya itu jauh lebih besar, lalu kemudian menjadi mengecil-ngecilkan gitu. Yang lain, ya. Yang lain, narasi-narasi lain yang ada fakta. dicatat dalam Alkitab dan itu dikecil-kecilkan. Ya, bahkan kadang-kadang itu data-data yang menghantam itu diabaikan. Data-data yang menghantam. Misalnya gini, bahwa tanah Israel itu ya bukan orang milik orang Israel kan aslinya. Nah itu aja sudah orang tidak mau mengakui. Itu kan sebetulnya tidak asli gitu kan. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kalau pakai Abraham. Berarti kan dia datang ke tempatnya orang. Ya kemudian itu ceritanya kan macam-macam peristiwa politik gede-gede ya dikalahkan oleh eh, Assyria, dikalahkan oleh Babel, lalu oleh Persia, ya toh dibuang ke Babel, pulang sedikit, lalu ada zamannya Alexander Agung, lalu ada jalannya apa Helenis, ya kan, mulai ada Romawi, kemudian ada eh, hancur pada tahun 70 bait Allahnya 134 pemberontakan terakhir, nama Yerusalem diganti Aelia Capitolina, lalu habis, lalu tidak ada cerita sama sekali. eh, Tanah itu lalu apa ditinggalkan, lalu disitulah hidup berabad-abad, 18 abad paling tidak orang-orang yang sekarang kita bilang Palestina itu. Lalu pada abad modern 1948 berdiri eh, negara Israel yang dimulai dari 1900 itu dengan alasan yang menurut saya sangat propagandis. The land without the people is waiting for the people without the land. Bohong kan? Kan tidak benar itu. Tapi itulah Theodor Herzl ya dengan promosi Sionismenya. Nah, lalu dapat cerita seperti ini. Tuh, lihat. Ada cerita Yosua. Tuh, lihat. Jericho dihancurkan. Hati-hati, saudara. Please, interpret the Bible. Do not using the text. Kita dipanggil untuk interpreting, menafsirkan teks. Bukan memanfaatkan teks. Kalau kita manfaatkan teks, kita bukan jadi teolog. Kita jadi politisi. Politisi yang tidak adil. Kita menjadi propagandis. Harusnya kita dengan rendah hati, Tuhan teks ini sulit. Tolong aku mengerti. Roh Kudus penolongku kiranya memahami apa toh maksud teks ini, pengarangnya punya maksud apa toh, teologinya apa toh, apa yang mau dibantah oleh teks ini sendiri, ada tidak perbantahan di dalam teks ini sendiri. Aku sendiri sekarang, manusia masa sekarang, yang punya concern nasional, concern internasional, concern biblical, concern nilai-nilai kemanusiaan. Tolong aku membaca teks yang sulit ini. Engkau begitu ganas digambarkan, kau begitu membela mati-matian, tapi kau juga adalah orang yang menuntut supaya orang menjaga orang lain yang dikalahkan itu. Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku tafsirkan? Aku dengan teologiku mencoba bertemu dengan teks ini. Tolong aku. Gitu harusnya. Daripada, oh ini berarti itu, ini itu berarti. Nah kok gampang lah, gitu caranya nggak usah sekolah teologi lah. Langsung-langsungan aja. Lalu Anda jadi pengguna. Pengguna dalam arti abusing ya ini ya. Bukan penafsir kitab suci. Anda tidak perlu berdoa kalau gitu untuk hikmat Roh Kudus. Minta aja kemampuan untuk cuplak-cuplek menggunakan teks untuk kepentingan Anda. Ya, itu pasti bukan langkah yang baik. Kalau sungguh menghormati wibawa kitab suci, mestinya nggak begitu ya. Oh ya, teks itu berbicara pada kita kalau kekonoannya kita hormati. Termasuk ideologi-ideologi yang ada di dalamnya. Ya, kalau bertemu dengan concern kita. Roh Kudus yang bekerja sepanjang zaman, kita mohonkan menolong kita mengerti, mendapatkan maksud Allah. Itu jauh lebih rendah hati secara epistemologis, secara teologis, secara hermeneutis daripada orang yang cuplak-cuplek ayat untuk membenarkan ambisi politik dan teologi operatif yang tertutup dalam dirinya. Kita harus terbuka, harus berani goncang, harus rendah hati. Langsung dididik. Rendah hatilah. Rendah hatilah di hadapan teks. Kita sekarang di masa kini kita sedang membaca teks rentang ribuan tahun yang lalu. Hati-hati begitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Ya, ketika kita sungguh-sungguh menghormati otoritas wibawa kitab suci, maka kita harusnya dengan rendah hati minta pada Allah, mohon hikmat supaya Allah sendiri yang memberikan kepada kita hikmat mutiara apa yang harusnya bisa kita pahami dia. Jangan sampai ide kita,
teologi kita atau bahkan ideologi kita, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi yang sebetulnya sesungguhnya jauh di depan ketimbang kita sungguh-sungguh mau mengerti Tuhan mau bicara apa pada kita melalui teks yang tidak mudah. Justru lewat cara-cara seperti itu jauh lebih bisa kita mempertanggungjawabkannya. Begitu ya, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Listia Budi. Kita akan mengakhiri episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun sahabat berada. Pasti sahabat juga membutuhkan ruang waktu untuk bisa merenungkannya lebih dalam, dan ini kiranya juga boleh menjadi berkat. Sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang juga bisa tercerahkan dan juga terbangun wawasan dan juga imannya, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Marilah saudara kita berdoa. Ya Tuhan, dalam daya Roh Kudus yang bekerja dan masih bekerja, termasuk menemani kami menggumuli kehendak-Mu di dunia yang keras, penuh dengan peperangan, di dunia di mana cerita yang terjadi di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina, juga menjadi bagian dari pergumulan iman kami. Mampukanlah kami, ya Tuhan, berani memasuki kesulitan-kesulitan dalam membaca Alkitab. Berikanlah kepada kerendahan hati untuk berani menelusuri dan belajar hal-hal baru yang menolong kami mengerti kehendak Tuhan. Tidak sekedar membacanya, melainkan mendalaminya. Agar kami di masa sekarang mengerti bahwa Engkau telah Allah yang menghendaki keadilan, perdamaian. Engkau Allah yang menghendaki semua orang bersolidir, saling cinta, saling jaga. Engkau menghendaki kami untuk dapat hidup kudus. Engkau menghendaki kami untuk dapat menjaga kualitas kehidupan bersama dengan baik. Hal yang sulit ya Tuhan, terutama di masa konflik, di mana banyak orang memberikan legitimasi tekstual, legitimasi teologis untuk maksud-maksud kepentingan sektoral dan parsial. Tuhan, tolonglah kami di sini, juga tolonglah semua orang di seluruh dunia yang ambil bagian dalam concern perdamaian. Berkatilah mereka yang juga kerja untuk perdamaian di Israel-Palestina sekarang ini. Tuhan, tolonglah kami semua, agar di tengah-tengah kesulitan dan kesengkarutan yang begitu masif, panggilan untuk menjadi pembawa damai, panggilan untuk membawa terang, panggilan yang diberikan pada Israel, Or Lagoyim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, kiranya menjadi panggilan dari kami semua. Tolonglah, ya Tuhan, demi nama Sang Kristus. Amin.